Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan dan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan meneruskan materi listrik dinamis kita pada part 5 ya. Dimana minggu yang lalu kita sampai ke part 1 ya, part 4 ya, sampai part 4. Minggu ini akan kita teruskan di part 5. Namun sebelum kita meneruskan ke part 5 ini, kita ada baiknya kita bahas kembali soal yang ada di part 3, terutama soal tentang hukum satu Kirchhoff pada soal terakhir ya. Nah, baiklah anak-anak, kita akan bahas kembali pada soal yang lalu. Soalnya seperti ini, perhatikan gambar berikut ini gambarnya. Nah, gambar soal nomor 3 ya kalau salah ya. Ya, oke. Gambarnya seperti ini. Kita perhatikan sama-sama. Ada I masuk, kemudian keluar pada rangkaian I1, I2, I3, sementara I3 juga akan bercabang lagi menjadi I4 dan I5, lalu menyatu kembali dan ketemu lagi pada satu titik. Nah, kalau kita perhatikan bahwa di sini ada titik percabangan dulu ya. Ini kita katakan titik cabang A ya. Ini juga titik cabang B, kita anggap titik cabang B. Ini kita anggap titik cabang C. Lihat anak-anak, pennya agak sensitif. B, ini C, ini D. Nah, jadi inilah pakai alat elektroniknya kurang ya. Ini titik cabang B tadi ya. B, D, kira ada ya. Jadi titik cabang A ini titik cabang B. Oke. Nah, lalu di soal ini katakan bila I ya sama dengan 18 ampere, kemudian perbandingan I1, I2, I3 sama dengan 1 berbanding 2 berbanding 3, dan I4 berbanding I5 sama dengan 1 berbanding 2, maka kita ditanya hitung I1, I2, I3, I5. Oke. Nah, untuk soal seperti ini kita jelaskan secara fisika. Kita bahas secara fisika, ini adalah rangkaian listrik. Dalam hal ini adalah rangkaian bercabang, berarti kita melakukan hukum satu Kirchhoff. Nah, untuk hukum satu Kirchhoff itu adalah kita harus mengamati titik cabang yang berkaitan dengan pertanyaan. Seperti ini kita untuk mencari I1. Nah, kalau ada kaitannya di I1, berarti kita lihat di titik A ini ya, titik A, karena di A ini ada yang masuk, ada yang keluar, jadi I1 ya, I1, I3, I2. Berarti kita lihat dulu di titik A. Perhatikan, oke. Kita lihat dulu di titik A. Jadi tulis, kita amati di titik A ya. Nah, di titik A ini titik K ya. Kalau Pak menulis singkat titik K, titik A maksudnya. Jadi di titik A itu kita memperlakukan hukum satu Kirchhoff. Apa? Jumlah arus yang masuk itu akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Oke. Terjeda dia. Jadi sigma I yang masuk sama dengan sigma I keluar. Oke, sama dengan sigma
Oke, IK keluar ya. Oke. Nah, sigmanya mana nih? Ini sigma. Oke, ini M-nya. Jadi jumlah arus yang masuk sama jumlah keluar naskah amati di titik A itu. Yang masuk mana? Yang masuk adalah I. Kita lihat I di situ. Berarti I sama dengan, tidak ada lagi. I1, I2, I3 itu keluar. Berarti sama dengan I1 ada lagi I2 ditambah I2 ditambah lagi I3. Oke, ada I3 kan. Nah, berarti ada 3 buah arus. Yang ada nilai kita masukkan. Yang ada nilai situ adalah I, maka 18 ampere. Berarti 18 ampere itu sama dengan I1, I2, I3 belum ada. Kita tulis kembali I1 ditambah I2 ditambah I3. Oke. Nah, karena I1, I2, I3 ini belum ada nilai, maka kita stop sampai sini dulu. Kita anggap ini suatu persamaan yang pertama. Kita tulis persamaan pertama. Lanjut, ya. Oke. Nah, kita sampai persamaan pertama. Sekarang kita lihat lagi perbandingannya. Tadi ada perbandingan bahwa I1, kalau kita buat sini I1 berbanding, ya oke, nulisnya agak sensitif nih nak, mohon maaf, sama dengan 1 berbanding 2 ya, karena I1 berbanding I2 itu berbeda. Nah, ini kita kalikan silang, berarti I1 ya. Oke, nah I1 kali 2 sama dengan I2 kali 1. Berarti I2 kali 1 ya I2. Berarti I2 itu sama dengan kok dari sini apa ya? Bentar, supaya tidak mengganggu. Oke. Nah, jadi I1, I2 kali 1 berarti I2 ya. I2. Maka I2 sama dengan, ini sensitif sekali. I2 sama dengan 2 kali I1 berarti 2 kali I1. Nah, stop dulu karena I1 nya belum ada. Kita anggap ini persamaan yang kedua. Lalu kita bandingkan lagi antara I1 dengan I3. Ya, sekarang kita lihat I1 berbanding I3 sama dengan berapa perbandingannya? Adalah 1 berbanding 3. Nah, kalikan silang lagi, berarti I3 sama dengan berapa ya? 3 kali I. Ya, oke. 3 kali I1. Nah, ini juga stop dulu, kita anggap persamaan yang ketiga. Nah, sudah ada 3 persamaan. Sekarang persamaan 2 dan persamaan 3 kita substitusikan, kita masukkan di persamaan 1. Ya, kita masukkan di persamaan 1. Persamaan 1 tadi mana? 18 ampere sama dengan I1 ditambah I2. Oke. I2 ya, ditambah I3. Nah, sekarang kita masukkan, berarti 18 ampere sama dengan itu I1 mana? I1 kita tulis lagi, belum ada nilai, ditambah I2. Lihat di persamaan 2. Persamaan 2-nya berapa I2? Sebesar 2 kali I. Ya, 2 kali I1. Oke. Ditambah I3-nya. Lihat persamaan ketiga. I3 sama dengan berapa? 3 kali I. 3 kali I1. Oke. Nah, sekarang ini I1 sama. Berarti 18 ampere sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 berarti 6 I1. Oke. Terus lagi. Jadi 18 ampere sama dengan 6 kali I1. Oke. Maka kita bisa tarik, berarti maka I1-nya bisa kita cari. Berarti I1
sama dengan 18 dibagi 6. Oke, 18 ampere dibagi 6. Sehingga I1 kita peroleh sama dengan 18 segi 6 dapat 3 ampere. Nah, inilah nilai I1. Bila kita sudah mendapatkan nilai I1, maka gampang untuk mencari I2, I3-nya gampang. Karena kita sudah ada perbandingan tadi. Ulangi sini, ya. Oke. Ini lagi. Nah, berarti untuk mencari I2-nya kita lihat di persamaan kedua. Persamaan kedua. Ya, persamaan kedua. Oke, ya. Nah, lihat persamaan kedua. Dari persamaan kedua kita peroleh apa? Ya, Pak tulis lagi supaya jelas ini persamaan kedua. Apa? Bahwa I2 sama dengan 2 kali I1. Nah, berarti Anda tinggal masukkan. Berarti sama dengan 2 kali 3 ampere. Oke. Sehingga diperoleh berapa I2-nya? Maka I2 sama dengan berapa? 23, 6 ampere. Oke, Pak. Nah, lalu berapa I3? I3 lihat dari persamaan ketiga. Persamaan ketiga tadi apa? Bahwa I3 sama dengan berapa? 3 kali I1. Nah, berarti kita peroleh 3 kali 3 ampere ya, 3 ampere. Nah, berarti sama dengan 9 ampere. Nah, inilah besar I3. Oke, anak-anak. Sekarang I1 sudah ketemu, I2 sudah ketemu, I3 sudah ketemu. Sekarang kita lihat lagi untuk mencari I4 dan I5. Untuk mencari I4 dan I5, kita teruskan di titik B. Ya, di titik B. Sekarang untuk di titik B, Pak tulis lagi titik B. Ya. Nah, titik B berlaku lagi hukum Kirchhoff, sigma masuk sama dengan sigma keluar. Nah, sigma masuk sama dengan sigma keluar. Yang masuk tadi mana ke titik B? Anda coba lihat. Adalah I3. Nah, berarti I3 sama dengan yang keluar mana? Situ ada I4 dan ada I5. Jadi I4 ditambah I5. Nah, berapa I3 tadi? 9 ampere. Oke, 9 ampere sama dengan I4 ditambah I5. Oke. Nah, ini juga belum ada I4 dan I5. Kita anggap lagi persamaan keempat. Oke. Sekarang kita bandingkan sama seperti antara I1 dan I5 tadi. Sekarang kita bandingkan antara I4 berbanding I5. Berapa perbandingannya? I4 berbanding I5 tadi 1 berbanding 2. Nah, sekarang kalikan silang. Maka I5 bisa dicari. I5 sama dengan berapa? 4 kali 2 kali I4. Nah, I4 belum ada. Kita stop dulu persamaan ke-5 ya. Nah, 5. Nah, sekarang substitusikan ya antara persamaan 5 ke persamaan 4. Masukkan. Sama 4 tadi 9 ampere sama dengan I4 ditambah I5. Nah, sekarang I5-nya lihat berapa I5? I5-nya 2 kali I4. Ini berarti 2 kali I4. Nah, maka 9 ampere sama dengan I4 tambah 2 I4 berarti 3 I4. Oke. Nah, sekarang 3 ampere sama dengan 3 I4. Maka I4 bisa dicari. Berarti I4 sama dengan 9 ampere dibagi 3. Maka I4 sama dengan berapa? 3 ampere. Oke. Nah, paham? Nah, sekarang I5-nya berapa? I5-nya lihat sini. Ya, berarti kita lihat I5 dari persamaan kelima tadi. Persamaan 5 tadi mengatakan apa? Ya,
bahwa I5 sama dengan 2 kali I4. Berarti I5 sama dengan berapa? 2 kali 3 ampere. Kasih I5 sama dengan 23, 6 ampere. Tanpa hapus ini. Jadi dapat I5 itu sebesar 6 ampere. Nah, ini lihat. Nah, inilah hasil dalam perhitungan secara fisika, ya. Kalau ada secara matematik mungkin angkanya sama. Tapi kalau soal ini esai, maka tidak diperbolehkan menjawabnya secara matematika seperti itu. Maka dia harus melalui hukum satu Kirchhoff. Oke, anak paham? Semoga kalian dapat memahaminya. Baiklah, anak, kita akan teruskan pada materi selanjutnya. Dalam hal ini, Pak akan teruskan pada materi listrik dinamis 45. Dalam hal ini kita akan lanjut ke teori tentang tentang rangkaian listrik dinamis. Dalam rangkaian listrik dinamis ini nanti ada beberapa cara rangkaian, bisa secara seri, paralel maupun campuran. Untuk pertemuan kali ini kita mungkin baru bisa bahas secara seri. Oke, perhatikan ini sebuah rangkaian listrik sederhana. Ada sebuah sumber, ya, sumber arus listrik, baterai, saklar, dengan beban lampu, kemudian terus kembali lagi. Nah, selanjutnya kalau saklarnya kita tutup, ya, perhatikan, maka lampu akan menyala, ya. Nah, lampunya akan menyala, ya. Nah, ketika lampu menyala, ini menunjukkan bahwa di rangkaian itu terjadi aliran arus listrik. Oke. Nah, dalam rangkaian arus listrik ini bisa kita susun dengan berbagai cara, bisa seri, paralel, maupun campuran. Nah, di dalam rangkaian listrik itu sendiri ada yang namanya hambatan. Sekarang kita akan bahas tentang susunan seri pada hambatan di dalam sebuah rangkaian listrik. Perhatikan gambar berikut. Ini ada 3 buah hambatan. Ada 3 buah hambatan di sini. Antara A dan B itu R1, kemudian antara BC ada R2, CD ada R3, ya. Nah, susunan hambatan 3 buah hambatan ini yang R1, R2, R3 ini dikatakan secara seri karena dia berkontinu, ya. Lihat, antara AB itu ada PAB, BC ada PBC, CD ada PCD. V itu tegangan. Jadi ciri-ciri yang seri ini arus di mana-mana sama, tegangan berbeda, ya. Jadi untuk tegangan antara A ke D itu adalah sering disebut dengan tegangan total. Ya, kalau Pak tulis itu nih. Sehingga nanti kita akan mendapatkan RS atau RAD. R total dari R1, R2, dan R3. Kemudian kita akan totalkan VAD, tegangan total. Nah, tadi sudah Pak katakan untuk rangkaian seri tegangannya berbeda. VAD di situ adalah nih, PAB ditambah tegangan BC ditambah tegangan antara C, D. Nah, di dalam hukum kita sudah temukan bahwa V itu adalah hasil kali I kali R. Maka untuk VAD ini, ya, I kali RS, R seri atau R total sama dengan I kali R1 tambah I kali R2 ditambah kali R3. Nah, karena di situ harusnya sama, itu bisa kita coret sehingga kita dapat persamaan RS sama dengan R1 tambah R2 ditambah R3. Cukup gampang, bukan? Oke. Jadi untuk mencari hambatan total pada rangkaian seri, kita cukup menjumlahkan beberapa hambatan yang ada pada rangkaian itu. Lebih jelas kita lihat contoh soal.
Perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar. Ya, lihat. Ada 5 buah, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah hambatan. Kita susun secara seri. Ini secara seri. 1 ohm, 4 ohm, 5 ohm, 12 ohm, dan ohm. Kita diperintahkan untuk menghitung hambatan total. Nah, berarti kan ada. Karena rangkaian ini seri, arus di mana-mana sama, tapi tegangan berbeda, sehingga kita peroleh bahwa RS tadi adalah, kalau kita lihat itu RS sama tadi apa? RS sama dengan apa? R itu ada 5 buah, berarti R1 tambah R2 ditambah R3 ditambah R4 ditambah R5. Jadi ada 5 buah ya. Nah, oke. Nah, oke, jadi kita tinggal nambahkan bahwa RS di situ adalah RS sama dengan berarti 1 ohm tambah berapa? 4 ohm. Gampang ini. Ada SD pun bisa. Ini apa ya? Ini R2 maksudnya. R2 ditambah ini tambah. Oke. Ditambah berapa situ? 5 ohm. Oke. Ditambah 11 ohm ditambah berapa yang terakhir? 3 ohm. Oke, ini ohm ya. Ditambah 3. Oke, sehingga hasilnya kita jumlahkan bahwa RS itu adalah, kita bisa cari bla tambah berapa? 1, 4, 5, 12, 3. Ya, 25 ohm. Nah, inilah hambatan totalnya. Gampang kan? Mudah. Makanya fisika itu sangat mudah. Ya. Asal kita serius dan menyenangi. Oke. Soal nomor 2 coba. Sebuah rangkaian punya 4 buah hambatan. Masing-masing 50 ohm dan dirangkai secara seri. Kemudian pada ujung-ujungnya dihubungkan dengan sumber tegangan 30 volt. Lalu tentukanlah kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Ini gambarnya. Nah, ya. Amati gambarnya. Sebuah sumber arus listrik dengan tegangan 30 volt. Kemudian mengalir arus melalui R1, R2, R3, R4 dan kembali ke sumber lagi secara seri ya. Nah, kita ditanya berapa kuat arus yang mengalir. Untuk rangkaian seperti ini, nah, bila kita nanti mendapatkan RS ini ya, maka dia kalau Pak ganti gambarnya sudah bisa kita ganti seperti ini. Oke, ini sumber. Oke. Ini jadi RS. Oke. Ini kalau nah, inilah RS-nya. RS rangkaian seri. Lalu di sini mengalir arus sebesar I. Kalau kita tulis berapa I-nya? Ya, berapa I? Nah, oke. Nah, yang ditanya I. Nah, untuk soal ini berarti kita harus mencari RS-nya dulu. Ya, RS-nya. Berapa RS ini kita pakai sini ya? Maka RS sama dengan ada berapa buah di situ? Ada 4 buah ya, seri R sama dengan nih. Sama dengan R1 tambah R2 ditambah R3 ditambah R4. Masukkan angka berapa? Masing-masing 50 ohm. Berarti iya. Kalau 50 ohm ditambah 50 ohm ditambah 50 ohm ditambah 50 ohm. Oke. Sehingga hasilnya berapa? 200 ohm. Oke, pintar. Nah, R serinya dapat 200 ohm. Kita
Nah, kalau rangkaian yang dihubungkan dengan tegangan 30 volt, maka berapa arusnya? Berarti dalam hal ini kita masukkan ke hukum 1, hukum Ohm. Berarti I sama dengan apa hukum Ohmnya? V per R, tapi R di sini adalah R serinya. Nah, jadi kita tinggal masukkan bahwa V-nya 30 volt. Oke. Dibagi Ohm tadi berapa? 200 Ohm. Nah, sehingga hasilnya berapa? 300 bagi ini coret. Berarti 3 dibagi 20. Berarti 0, berapa? 0, berapa? 0, berapa nih? 3 dibagi 20. Nah, ya 0,15 ampere. Oke, mudah kan? Nah, gampang artikan kecil lah. Tidak pening, gampang. Oke, jadi hasilnya adalah 0,15 ampere. Nah, ini soal nomor 2. Sekarang paham? Kalau sudah paham, Pak teruskan ke soal nomor 3. Lihat soal nomor 3. 3 buah hambatan disusun secara seri, masing-masing nilainya 4 ohm, 3 ohm, dan 5 ohm. Hambatan ini kemudian dipasang pada tegangan 120 volt. Hitunglah besar tegangan pada hambatan 3 ohm. Nah, untuk soal seperti ini, coba kita gambar kembali. Gambar yang bawah itu bukan ya, itu untuk soal berikut ya. Ini karena tidak masuk di animasi. Oke, jadi Pak gambar kembali. Jadi kita gambar hayalkan lagi soal ini. Jadi ada 3 buah hambatan disusun seri. Oke, Pak gambar lagi. Ini 1, 2. Ini susah. Ya, gambarnya susah nak. Ini lalu thread hubungkan pada tegangan dari sini. Oke. Nah, ini berapa? 3 ohm, 4 ohm ya. 4 ohm, 3 ohm, dan 5 ohm. Nah, bila dihubungkan pada tegangan, ini tegangannya total. Nggak bisa ditekan. Oke, ini dihubungkan pada 120 volt. Nah, 120 volt. Hitunglah besar tegangan pada hambatan 3 ohm. Nah, berarti yang di sini yang ditanya. P di sini. Berapa tegangan antara kalau kita buat tadi seperti yang awal Pak ceritakan tentang teorinya, di sini titik A, titik B, titik C, titik D, berarti yang ditanya adalah PBC, tegangan PBC ya. Nah, berapa besar PBC? Kita harus mencari R total dulu, karena arus di mana-mana sama. Berarti RS-nya berapa? Jumlahkan. Berarti R1 tambah R2 tambah R3 berarti 4 tambah 3 tambah 5 berapa? 7 tambah 5 berapa? 12. Oke, 12 ohm. Nah, ini RS. Sehingga kita bisa mencari R I total ya. Oke. Nah, I total kita I berarti P per R dari RS. Nah, berarti sama dengan 120 volt dibagi berapa? Hambatannya 12 ya. 12 ohm. 12 ohm sehingga I-nya berapa? Sehingga I-nya 10 ya. 10 ampere. 10 ampere. Nah, ini baru I total. Sekarang untuk mencari tegangan antara BC, PBC atau yang 3 ohm PBC ya Pak, tulis PBC. Oke, itu sama dengan I kali RBC. RBC-nya mana? BC-nya berapa tadi? 3 ohm. Berarti arus besar 10 ampere kita kali dengan RBC-nya mana ya? Ya 3 ohm. Oke.
3 ohm sehingga kita peroleh sebesar 30 volt. Nah, inilah besar Bc, tegangan yang melalui hambatan pada posisi 3 ohm. Oke. Kalian bisa teruskan sendiri. Misalnya mau ditanya PCD, berarti arusnya udah ketemu. Berapa PCD-nya? PCD berarti I kali RCD. RCD-nya itu berapa? 5. Berarti 10 kali 5, 50. Nah, bisa teruskan sendiri. Paham? Oke, semoga kalian paham. Semoga kalian paham, bisa memahami ini dengan baik. Ya. Untuk berikutnya ini kalian kerjakan sendiri pada soal ini, ya. Ini kan kalian kerjakan, teruskan. Perhatikan rangkaian berikut. Ini rangkaiannya, kalian coba sendiri nanti, ya. Rangkaiannya di situ ada R1, R2, R3 sama. Lalu diketahui besar R1 sekian, R2 3 ohm, R3 5, ya. Jika tegangan totalnya total. Untuk bahwa tentukan besar arus yang mengalir dalam rangkaian. Nah, ini bisa kalian teruskan sendiri, ya. Oke. Nah, untuk ini silakan kalian kerjakan sendiri. Lalu untuk pelajaran berikutnya kita akan teruskan nanti materi tentang susunan paralelnya. Susunan paralel dan hambatan ini agak panjang, maka kita cukup sampai di sini dulu. Ini kita akan teruskan pada part 5 bagian 2, ya. Part 5 bagian 2. Ya, anak-anak, semoga kalian bisa memahami dan selalu dalam keadaan sehat, selalu fokus dalam belajar, sehingga akan memudahkan dalam kita beraktivitas, terutama dalam belajar. Pak akhiri dulu untuk pertemuan kali ini, ya. Nanti minggu berikutnya kita akan sambung susunan paralel dan campuran, tapi karena ini lebih rumit, lebih panjang, karena nanti pada campuran itu kita akan gabungkan antara hukum hukum Kirchhoff, dan susunan hambatan, baik seri maupun paralel. Itu akan kita gabung jadi satu soal. Nah, sehingga penyelesaiannya agak begitu rumit, butuh waktu yang panjang. Untuk kali ini kita cukupkan dulu. Pak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.